dalam pelajaran Bahasa Indonesia, tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Mari kita pahami kembali cara mengidentifikasi informasi penting pada teks non-fiksi. Informasi penting adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti terpenting dari topik dalam sebuah teks. Bagaimana cara menentukannya? Kita simak bersama-sama. Yang pertama, perkirakan informasi penting hanya dengan memahami makna kata kunci pada judul teks. Kemudian, membaca dengan cermat seluruh teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Setelah itu, menemukan kalimat utama dan gagasan pokok di setiap paragraf, dan diakhiri dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk memudahkan memperoleh informasi pada teks. Anak-anak, kita awali dengan memahami paragraf deduktif. Simak paragraf berikut. Melihat gerhana matahari secara langsung tanpa alat pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Untuk melihat gerhana matahari dengan aman, kita membutuhkan alat-alat pelindung mata seperti kacamata khusus radiasi, teleskop, kertas film, pantulan permukaan air yang tenang, atau melalui siaran televisi. Nah, informasi apa yang terdapat pada teks tersebut? Informasi penting pada paragrafnya adalah kita mencari dulu kalimat utama, yaitu yang pertama, melihat gerhana matahari secara langsung tanpa alat pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Nah, sedangkan bagaimana kita menentukan gagasan utama? Gagasan utama kita ambil di kalimat utama. Mari kita baca bersama. Gagasan utama. Melihat gerhana matahari tanpa alat pelindung mata. Contoh paragraf deduktif berikutnya. Simak paragraf berikut. Pembenahan sarana dan prasarana yang dilakukan di sekolah menjadikan sesuatu yang sangat positif dalam kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Pembenahan dilakukan mulai dari ruang guru yang dipermak beberapa bagian dan diganti warna catnya. Pembenahan tersebut juga terjadi di beberapa ruang kelas dan juga ruang perpustakaan. Dengan begitu, ruang-ruang yang ada di sekolah akan lebih nyaman untuk digunakan. Tak hanya sampai di situ, agar sekolah kami pun juga diganti dengan pagar yang tingginya menjadi 2,5 meter dan di ujung atasnya terdapat kawat berduri yang memanjang. Informasi penting pada paragraf tersebut adalah kita menentukan kalimat utama. Mari kita baca bersama-sama. Kalimat pertama adalah pembenahan sarana dan prasarana yang dilakukan di sekolah menjadikan sesuatu yang sangat positif dalam kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Gagasan utamanya adalah pembenahan sarana dan prasarana di sekolah. Tadi kita telah memahami tentang paragraf deduktif. Berikutnya kita akan mempelajari paragraf induktif. Kita simak baik-baik teks berikut ya. Ya, kita baca bersama. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2016 jumlah komodo sebanyak 2.430 ekor. Pada tahun 2017 sebanyak 2.884 ekor. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 2.879 ekor. Monitoring terus dilakukan setiap tahun. Hal ini agar populasi komodo tidak punah. Jumlah populasi komodo dipengaruhi erat oleh iklim dan perilaku manusia. Maka dari itu, walaupun populasi komodo dapat dikatakan stabil, namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Informasi apa yang dapat kita peroleh dari paragraf tersebut?
Yang pertama, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, baca bersama-sama yang mana kalimat utama? Nah, walaupun populasi komodo dapat dikatakan stabil, namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Gagasan utamanya adalah menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Ciri-ciri lain yang menandai paragraf induktif adalah penggunaan konjungsi dengan kata jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Konjungsi tersebut menunjukkan kesimpulan atau relasi sebab akibat. Sedangkan paragraf deduktif tidak menggunakan konjungsi atau kata sambung. Nah, di sini Ibu harapkan anak-anak dapat membedakan yang mana paragraf deduktif dan induktif. Nah, anak-anak, mari kita pahami bagaimana menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk visual. Kita baca bersama-sama teks berikut. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang yang terlihat di bumi hanyalah gerhana sebagian, karena umbra atau bayangan yang menyebabkan gerhana total tidak berpotongan dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawasan kutub. Dua gerhana sebagian biasanya tidak begitu mempengaruhi terangnya sinar matahari. Si visual adalah penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran atau benda langsung yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Sedangkan informasi penting adalah informasi yang kita dapat dari sebuah teks berupa kalimat utama. Contohnya di sini, informasi pentingnya adalah gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Selanjutnya, setelah kalian menyimak materi Ibu jelaskan tadi, tugas berikutnya mengerjakan 10 soal pilihan ganda di Google Classroom, dan yang paling penting adalah lanjutkan dengan mengerjakan soal di buku LKS 6H halaman 73 bagian A, B, dan C, dan share segera di WhatsApp-nya Ibu Ida. Segera, tidak menunda tugas. Oke, selamat bekerja Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.